Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang layak dipuji, disembah. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun, lebih daripada siapa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh beraktivitas di sepanjang hari yang baru ini. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah hidup kami yang kami jalani adalah hidup yang diikuti oleh kebajikan dan kemurahan. Karena kami mau terus menyukakan hati-Mu, hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi katakan, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Prospera tiada akhir. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan Tuhan setia kepadamu.
kami panggil namamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas merah dan tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadi aku hamba setia kepadamu. Jadi aku hamba setia kepadamu. Jadi aku hamba setia kepadamu. Ya kami menyembah, sebab Kaulah yang dipuji disembah, Kaulah yang ditinggikan, Kaulah yang diagungkan. Haleluya. Kami sembah,
kami sembah, kami sembah. Ya Bapa, ya Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang tak pernah ingkar janji, Kau Bapa yang berkuasa, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, kami mau tinggal di dalam-Mu, melekat pada-Mu. Sebab kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau sumber segalanya bagi kami. Engkau kekuatan kami saat kami lemah. Engkau penghiburan kami saat kami susah. Engkau pertolongan kami saat kami membutuhkan. Engkau jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau kemenangan di dalam setiap peperangan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau yang menyertai hari-hari kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau.
Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, termulialah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau lebih dari siapapun, Engkau lebih dari apapun bagi kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Haleluya, haleluya. 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 Syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Selamanya Engkau baik bagiku. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya kepadamu-lah hati kami percaya. Hanya kepadamu-lah kami berharap. Kami berlindung hanya padamu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh. Engkau kubu pertahananku, menara keselamatan. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Engkau Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan namamu. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu. Oh Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang memuaskan hasrat jiwa kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami.
Biarlah hati kami terus rindu akan Engkau, haus kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah Kau Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau tetap ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku bangga, yang selama hidup. Amin, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihi, ya kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Ya, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kau layak hanya kepadamu selama hidup. Dia mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ya, Allah segala. Di dalam hidup Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Ya, Bapa dan Rajaku. Sungguh Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau Bapa dan Raja kami yang begitu mengasihi kami. Engkau lebih dari siapapun dan lebih dari apapun. Engkau yang lebih mengerti hidup kami lebih dari siapapun, bahkan orang terdekat kami sekalipun. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau kekuatan saat kami lemah. Engkau penghiburan saat kami susah. Engkau jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau pertolongan di dalam setiap pergumulan kami. Engkau kemenangan di dalam setiap peperangan kami. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang ada dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau tak tergantikan oleh siapapun dan apapun. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Japing. Ya, selamat pagi. Pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan ada di dunia ini, semua karena anugerah Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau baca di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal yang 19. Demikian bunyinya, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi.
Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kalau di ayat yang kedua ini, Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa Saul akan membunuhnya. Tapi Yonatan kasih tahu, hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan. Nah, saya mendapatkan bahwa duduklah di suatu tempat perlindungan. Saya yakin Raja Daud dan bersembunyilah di sana. Nah, disitulah kekuatan Raja Daud. Dia duduk di tempat satu persembunyian yang jelas dia pasti duduk di dalam persembunyian perlindungan kepada Tuhan, ya. Dia bukan Daud dapat melarikan diri karena Saul itu akan membunuh dia, tapi Daud ada tempat persembunyian, yaitu persembunyian kepada Tuhan. Lalu ayat yang keempat, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkannya nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Nah, Yonatan itu kasih tahu sama bapaknya bahwa Daud itu banyak sudah menolong, ya. Dia boleh mempertaruhkan nyawanya itu waktu Goliat, ya. Daud bisa memenangkan peperangan itu. Nah, Daud itu selalu memakai nama Tuhan, ya. Nah, ayat ke-6, Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Nah, ini Raja Saul sampai dia bersumpah dia tidak akan mau membunuh Raja Daud lagi. Tapi kita mau lihat keadaannya, dia kembali lagi mau bunuh Raja Daud. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Nah, sudah berapa kali Saul akan membunuh Daud, ya. Di ayat yang sebelumnya juga Saul terluput dari mau dibunuh oleh Saul, ya. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Nah, Bapak Ibu, Daud ini selalu diincar sama Saul untuk dibunuh, ya, karena dia mempunyai hati yang iri kepada Daud, ya. Tetapi kita boleh melihat di sini bahwa Daud itu selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita boleh melihat ada Yonatan anak Saul di sini menolong Daud. Terus ada istrinya Mikal juga anak Daud menolong si Raja Daud, ya. Nah, kenapa kita hidup sebagai anak Tuhan menjadi takut? Kita boleh melihat di sini bahwa Raja Daud ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, kami boleh merasakan kalau
perjalanan usaha kami itu udah 38 tahun ya. Nah, dalam perlindungan doa yang kami alami ya, makanya ada kubu doa. Saya itu kalau ada doa itu rasanya untuk menolak tidak ikut doa kalau ada di Jambi itu rasanya saya tidak sanggup karena saya mengalami, saya merasakan bahwa pekerjaan kami itu adalah menjual makanan dan minuman yang sangat ditakuti. Kalau tanpa doa itu pasti tidak ada perlindungan dari Tuhan ya. Berapa banyak orang-orang yang akan menjatuhkan di dalam usaha ya, usaha kami ya. Nah, justru itu kami bersyukur ada tim doa yang selalu melindungi. Nah, begitu juga Daud ini ya, ada orang-orang, ada best friend kata Pak Nenggolan kemarin yang menolong Raja Daud ya. Nah, lalu itulah kita beruntung mempunyai Tuhan yang taat akan Tuhan ya. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela ayat yang ke-12. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput. Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga penuh kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama, sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku. Bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun meninggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, Bapak Ibu, kenapa roh jahat itu menguasai Saul? Karena Saul itu dia orang yang tidak taat apa yang diperintahkan oleh Samuel, tetapi dia langgar selalu, sehingga pada waktu peperangan Raja Daud, orang-orang di sana memuji Raja Daud ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sehingga membuat hati Raja Saul tambah panas. Dia semakin iri melihat kebenaran-kebenaran pertolongan Tuhan kepada Daud. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, maukah kita mau belajar taat seperti Raja Daud? Apa yang dipimpin
oleh Samuel, apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan, dia tidak langgar, dia ikuti. Kita belajar taat dari hal yang kecil, seperti kita belajar untuk membaca renungan kita yang dikasih setiap bulan oleh Harry, ada 3 pasal. Apakah itu setiap hari kita boleh lakukan? Kita mau belajar taat, di dalam rema firman Tuhan itu banyak mengingatkan kita, sehingga kita boleh terjaga hati kita ya. Jangan seperti Raja Saul ya. Nah, pagi tadi saya merenungkan firman Tuhan ini ya. Saya mendapat renungan itu di dalam Roma 8 ayat 14 ya. Katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Nah, pagi hari ini tinggal kita pilih, kita mau ikuti perjalanan seperti Raja Saul atau mau kita ikutin seperti Raja Daud. Raja Daud yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, orang yang dipimpin Roh Allah itu dia bisa menguasai diri ya. Nah, dia bisa mengandalkan Tuhan. Dia mempunyai hati yang rendah. Nah, ketika Raja Daud mau diambil menantu oleh Raja Saul, siapakah saya, kata Raja Daud ya. Daud merasakan bahwa dia itu tidak punya apa-apa. Padahal Raja Daud ini dipakai oleh Tuhan ya. Dia memenangkan dalam peperangan ya. Dia dapat mengalahkan singa ya. Betapa banyak penyertaan Tuhan itu kepada Daud. Nah, pagi ini pilihan kita eh, kepada kita semua, kita mau lakukan ketaatan dan kita mau berpaut kepada Tuhan, kita mau belajar taat dan kita mau menguasai hati kita, jangan seperti Raja Saul, penuh dengan iri hati, sehingga tidak dapat melihat pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan suruh, itu tidak dapat dia lakukan, karena hatinya sudah tidak beres. Ya. Nah, pagi hari ini, kita mau belajar seperti Daud. Ya. Kita mau tinggalkan apa yang dimiliki Raja Saul, ya, itu tidak membawa berkat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya merasa inilah renungan yang saya dapat di dalam 1 Samuel 19. Semoga kita diberkati lewat renungan pagi ini. Saya mau serahkan kepada Heri di Tuhan. Oke, terima kasih untuk Japing buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada kebenaran yang kita terima pagi hari ini. Yang pertama tentang Yonatan dan Daud yang menjadi sahabat. Dan sama seperti Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan di seorang saudara dalam kesukaran. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan, dalam hidup ini kita butuh yang namanya sahabat. Nah, bukan hanya sekedar teman, tapi ada sahabat yang bisa menaruh kasih setiap waktu dan di seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seperti Ibu Simon tadi katakan, kita butuh Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, tapi secara real tubuh, jiwa, kita juga harus punya sahabat rohani. Kalau kemarin di khotbah sesi pertama doa puasa, ada tempat di mana kita bisa buang abu, supaya roh kita ini tetap menyala-nyala, api itu tetap menyala-nyala. Karena memang akan ada banyak abu yang muncul dari hari-hari hidup kita, tapi kita butuh sahabat di mana kita bisa saling mendoakan atau didoakan, dikuatkan, diteguhkan, dihibur, dinasehati. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Dan seperti Ibu Simon tadi katakan, iya kita ada tempat perlindungan, ada di dalam Tuhan. Karena seperti Amsal juga katakan, Tuhan itulah menara, dan ketika kita lari kepadanya, kita akan beroleh selamat. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan, jangan simpan dan tanggung sendiri beban, kesesakan, harus punya sahabat yang bisa di tempat di mana kita bisa membuang abu, membuang sampah, membuang segala kepenatan, kejenuhan, kesedihan, kelelahan, sehingga kita akan terus mengalami kesegaran setiap hari. Dan yang kedua, seperti apa yang Bu Simon tadi katakan,
Tentu dalam hidup ini ada dua pilihan, kita mau dipimpin roh Allah atau roh jahat, dan tentulah pastinya kita memilih untuk dipimpin oleh roh Allah. Dan kita lihat bagaimana orang yang hidupnya dipenuhi roh Allah, dipimpin oleh roh Allah. Berbeda sekali, kisah ini mengingatkan kita bagaimana Saul yang dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan roh jahat yang menguasai hidupnya, sehingga dia berusaha membunuh Daud, dia melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kita lihat bagaimana roh Allah itu bisa mengubah. Kan tadi kita baca bagaimana Saul mengirim pasukannya untuk membunuh. Tapi ketika hampir sampai dan mendekati Daud dan Samuel, maka prajuritnya itu pun dipenuhi Allah. Sehingga mereka lupa dalam tanda kutip dengan tujuan mereka datang, yaitu untuk membunuh Daud. Tapi mereka bersama-sama dipenuhi dengan roh Allah. Sampai 3 kali Saul mengirim. Bahkan sampai Saul sendiri datang. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan seperti Ibu Simon tadi katakan. Ketika hidup kita dipimpin roh Allah, pasti akan ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Jadi bukti kita dipimpin roh Allah, ya kita mengalami perubahan yang signifikan. Tadinya yang kita jahat, kita menjadi baik. Kita melakukan hal yang melanggar firman, sekarang kita taat dengan firman. Dan bukan hanya sebatas itu, tentu ketika kita hidup di dalam roh Allah, kita bisa berespon benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi 2 poin ini yang kita dapat hari ini, yaitu engkau punya perlindungan di dalam Tuhan, dan engkau harus punya sahabat yang bisa saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menghibur, saling menasehati, supaya kita tetap kuat berjalan. Karena sekali lagi ada begitu banyak hal yang kita alami hari demi hari, di mana kita lalui hidup kita, yang terkadang bisa membuat kita lelah, letih, lesu, letoy, loyo, kata orang, putus asa, kecewa. Tapi lari kepada Tuhan, buang abu kepada sahabat, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Dan yang kedua, mari terus hidup dipimpin oleh roh Allah, sehingga kita tahu melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, yang seperti Ibu Simon tadi katakan, ada musuh di sekeliling kita, baik itu kuasa kegelapan, bahkan tipu daya, juga godaan. Jadi mari terus hidup dipimpin oleh roh Allah, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Oke, terima kasih untuk Caping. Dan silakan Bapak Ibu kalau ada yang mendapatkan sesuatu yang mau ditambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dorcas, nanti ditutup sama Ibu Simon. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini sekali lagi kami boleh diingatkan dari firman-Mu Tuhan untuk doa kami, untuk hati kami yang berpaut pada Tuhan, supaya kami juga boleh tidak lari daripada apa yang Tuhan perintahkan. Kami manusia lemah yang juga gampang untuk lari ke sana kemari ya Tuhan, seperti Saul ya Tuhan. Hati kami manusia yang gampang jatuh di dalam cemburu, di dalam keegoisan kami. Tuhan juga, Engkau juga tolong setiap kami bahwa kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami orang-orang yang akan menolong kami. Memberikan pertumbuhan iman dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini setiap kami yang ada yang masih merasa sendiri atau teman-teman saudara seiman yang lain, bahwa tidak ada satupun dalam hidup kami ada orang-orang yang boleh memberitahu kami hal-hal yang baik tentang Engkau.
Tuhan, Kau beritahukanlah kepada kami dan percaya bahwa ada orang-orang yang Tuhan tetap kirimkan dalam hidup kami untuk menolong kami. Tuhan, kami juga mau berdoa pagi ini Tuhan untuk setiap teman-teman yang dari luar kota, pemimpin-pemimpin dari Pelita ya Tuhan, yang setia ya Tuhan untuk ikut di dalam doa puasa. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka apa yang mereka kerjakan. Tuhan, Kau bakar hati setiap para pemimpin ya Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Jikalau mereka yang pada saat mereka datang dengan sudah keletihan akan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dengan rutin ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan dan kehilangan cinta mula-mula ya Tuhan. Kami berdoa dengan melalui doa dan melihat satu sama lain ya Tuhan, kami boleh diteguhkan, dikuatkan kembali Tuhan. Artinya apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami, di dalam panggilan kami, kenapa kami ada di Pelita, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus memakai Pelita, memperluas kerajaan Allah melalui Pelita, dan apa yang dipikirkan oleh para penatua dan juga untuk diberitahukan kepada para pemimpin-pemimpin cabang yang lain dan bahkan setiap jemaat ya Tuhan. Apa yang dirindukan ya Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Dan Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan teguhkan kami, teguhkan setiap anak-anak Tuhan. Yang kami saat ini yang ada di Pelita. Berikan kami satu semangat, satu kesatuan hati, dan kami mau kaki kami terus melangkah bagi Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap keluarga, setiap para pemimpin ya Tuhan yang mereka hari ini juga akan balik ya Tuhan. Menyertai setiap mereka ya Bapa. Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara Rudi ya Tuhan. Saat ini yang sedang berobat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan setiap sel-sel ganas yang ada di dalam tubuhnya. Pagi ini kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kami minta dalam nama-Mu Tuhan Kau sembuhkan. Hancurkan semua sel-sel kanker dan jadilah semua menjadi sel-sel baik ya Tuhan. Dan normallah kembali ya Tuhan dan jadilah baik dalam nama Yesus. Pagi ini juga kami mau berdoa untuk akreditasi Rumah Sakit Utama Husada. Kami berdoa Tuhan jadikan semua bisa jadi baik dan untuk mendapatkan penilaian yang baik. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan apa yang dikerjakan dari rumah sakit utama ini. Terima kasih Bapak. Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk tahun depan, untuk pemilihan pemimpin bangsa ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami punya doa yang Tuhan akan dengar. Kami terus akan sebagai anak-anak-Mu terus berseru dan berseru padamu Tuhan. Sekalipun manusia punya rencana-rencana yang cara mereka sendiri untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi Tuhan yang punya kerajaan, yang punya kuasa, yang akan mengambil keputusan bagi bangsa ini, siapa yang layak ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami menyerahkan pemimpin bangsa kami yang ke depan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahwa kami meminta, Tuhan pilihkanlah kami yang Engkau tetapkan, yang Engkau pilih, yang Engkau mau bahwa bangsa ini tetap ada di bawah tuntunan-Mu Tuhan, yang tetap mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan tidak membiarkan orang-orang yang jahat, yang mau menghancurkan setiap pekerjaan Tuhan, yang memimpin Tuhan. Tuhan kami berdoa kepada Engkau saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk beberapa negara ya Tuhan, dalam kondisi perang, ketakutan, kesedihan yang sangat menyayat hati kami untuk melihat. Dan di dalamnya Tuhan, ada begitu juga banyak anak-anak Tuhan yang saat ini juga ada di tengah-tengah peperangan. Tuhan, minta pada Tuhan,
belas kasihan Tuhan. Di saat mereka takut, ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada mukjizat Tuhan beserta mereka. Sungguh Tuhan, kami berdoa, belas kasihan nyata kepada saat ini kepada mereka, anak-anak Tuhan yang ada di tengah peperangan ya Tuhan. Seperti mereka kehilangan harapan. Tetapi Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, ada kuasa penyertaan Tuhan, mujizat terjadi kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini sertai setiap kami, dimanapun pekerjaan yang kami kerjakan. Berikan kami Tuhan terus hati yang takut padamu. Mau ikut apa yang Tuhan mau kami kerjakan, itu yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan kami. Terpujilah Engkau ya Allahku. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih pada akhir Koramdio ini Tuhan. Biarlah firman Allah yang sudah kami renungkan boleh tinggal dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu tetap tinggal menyertai kami sehingga dimanapun kami berada, orang-orang lain yang terlebih belum percaya kepada kami boleh melihat Engkau dan boleh merasakan ada kehadiran-Mu. Sebab itu tolong kami berkati setiap usaha anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Pagi ini pimpin kami Tuhan, ada perlindungan-Mu selalu menyertai. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih, Javi. Ya, Tuhan berkati. Batuk. Enggak ada ya Buyung. Pak Buyung. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bu Dorcas. Ya Pak.